Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Halo teman-teman, gimana kabarnya nih? Dalam masa pandemi kayak gini, jangan lupa jaga kesehatan ya. Tetap semangat dan juga tentunya harus tetap produktif. Kita ketemu lagi di podcast teknik BMFT UNES 2021. Jadi, walaupun kita di masa pandemi ini, kita tetap harus produktif dan menghasilkan hal-hal yang bermanfaat untuk kita sendiri dan juga untuk teman-teman semuanya. Bener nggak, Delvin? Bener banget nih, Mo. Walaupun di masa pandemi kita kan di rumah aja ya. Tapi kita harus tetap melakukan kegiatan yang produktif dan setidaknya bermanfaat lah. Nah, kebetulan di masa pandemi kita kan nggak kemana-mana ya. Jadi pas banget nih buat kalian yang lagi di rumah, kosan dan dimanapun itu bisa banget dengerin podcast teknik dari BMFT UNES nih supaya rebahan kalian tuh bisa lebih bermanfaat gitu. Nah, bener banget tuh teman-teman. Jadi walaupun di masa pandemi nih kita harus tetap melakukan hal produktif, walaupun rebahan harus tetap menghasilkan suatu hal-hal yang bisa bermanfaat untuk diri kita. Contohnya nih kayak BMFT nih. BMFT tuh ada aja yang dibuat supaya tetap produktif dan juga tetap bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, pada kali ini kita bertemu lagi di podcast Teknik 4 BMFT UNES tahun 2021 bersama saya Mutia Septiani Putri Pratikno, yang biasa dipanggil Mutia, dan rekan saya Delvin Rashid Pristanto, biasa dipanggil Delvin, yang kali ini akan menjadi moderator dan membersamai kalian dari awal podcast hingga akhir nanti. Oh ya Delvin, BTW podcast kali ini tuh narasumbernya dari mana sih, Vin? Oke, di podcast kali ini nih, Mut, biasanya kan di podcast-podcast sebelumnya kan pembicaranya cuma satu nih. Tapi spesial nih di podcast ini kali ini kita kedatangan dua narasumber nih, yang pastinya itu orang-orangnya keren dan bisa menginspirasi banyak orang lah, yaitu dari Himpunan Profesi Teknik Kimia dan Teknik Elektro. Nah, pasti nih teman-teman kepo kan, dari Himpro TE sama HMPTK itu ada siapa sih gitu. Nah, mungkin masing-masing bisa memperkenalkan diri nih. Dari HMPTK dulu nih, silakan Mas Amar memperkenalkan diri nih. Ya, terima kasih Delvin. Sebelumnya perkenalkan, saya Amar Jamil dari mahasiswa Teknik Kimia 2019. Saat ini diamanahi menjadi Ketua Umum HMPTK seperti itu. Alhamdulillah sehat dan sekarang lagi di rumah kayak gitu di Bogor. Gitu Delvin, gimana? Oke, salam kenal Kak Amar nih ya. Oke, Kak Amar ini dari Bogor nih, Wah. Bogor itu kan identik dengan kota hujan ya. Hujan ini dianalogikan sebagai pembawa berkah gitu. Nah, mungkin orang-orang yang dari Bogor nih pasti orang-orang yang membawa berkah gitu, sama kayak Mas Amar nih, pasti membawa berkah gitu. Bener nggak nih, Mut? Bener banget sih, Mas Amar emang membawa berkah. Semoga HMPTK juga di bawah kepemimpinan Mas Amar ini juga membawa berkah gitu. Oke, selanjutnya ini ada dari Himpro TE, ada Kak Bima. Silahkan Kak Bima untuk memperkenalkan dirinya. Oke, terima kasih Mutia. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi teman-teman pendengar podcast teknik ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga berbahagia pastinya. Jadi untuk perkenalannya, dari nama saya Bima Dewantoro. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer angkatan 2019 dari jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Saya alhamdulillah diamanahi menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Profesi Teknik Elektro periode 2021. Kalau dari saya sendiri mungkin asalnya dari Sragen ya. Tadi kalau Mas Amar kan tadi dari Bogor ya. Mungkin kurang tahu nih kalau Sragen identiknya kota hujan sih, panas sih di sini sih. Mungkin Sragen kotanya sedikit terpencil sih karena emang berada di paling ujung Jawa Tengah, perbatasan dengan Jawa Timur, dan juga cenderung kota kecil sih. Mungkin gitu aja sih
perkenalan dari saya, mungkin nanti lebih jelasnya bisa ditanya-tanya lagi. Terima kasih. Mantap nih Kak Bima. Berarti sekarang lagi di Semarang atau masih di rumah Mas? Sekarang kebetulan lagi di Semarang karena kemarin ada urusan, terus sekarang malah kebentur sama PPKM yang kalau nggak salah sampai tanggal 20 ya, atau diperpanjang lagi itu, makanya sampai sekarang belum bisa pulang lagi ke Sragen itu. Masih merasakan hawa panas kota Semarang. Oh, walaupun di Semarang juga harus tetap jaga kesehatan dan juga tetap semangat ya Mas. Oke, ini Delvin kita udah kenalan nih sama dua narasumber kita pada malam ini. Ada Mas Amar dan juga Mas Bima. Ini tentunya dua orang yang sangat keren dan juga sangat hebat dan sudah menguasai bidang kehimproan. Kayak gitu, Vin. Ini Delvin mau mengulik apa nih tentang Kak Amar dan juga Kak Bima nih? Kayaknya ini mereka banyak sekali informasi yang harus kita ulik supaya teman-teman juga bisa tahu gitu. Apa sih himpro itu kayak gitu, Vin? Gimana, Vin? Ayo, Vin, langsung saja, Vin. Nggak usah banyak basa-basinya kita. Oke, daripada kita banyak basa-basi gitu ya. Nggak usah lama-lama nih, kita langsung tanya-tanya aja, menggali informasi yang mungkin dibutuhin para penonton podcast teknik ya, Mas. Nah, ini pertanyaan pertama nih, Mas. Menurut Kak Amar dan Kak Bima sendiri gitu, apa sih himpro? Mungkin bisa dijelasin kenapa apa ya, kayak semisal bedanya himpro HMPTK sama yang lain, atau bedanya himpro TS sama yang lain itu gimana? Nah, mungkin dari Kak Amar dulu nih, gimana nih Kak? Pandangan Kak Amar tentang himpro itu gimana? Oke, ya apa sewajarnya atau umumnya itu sama ya. Saya kira juga nanti apa dari Mas Bima atau himpro TE juga sama kayak gitu. Himpro ini umumnya pada bidang atau sebagai fasilitator atau wadah aspirasi seperti itu. Nah, dari tujuannya sendiri sebenarnya mungkin pengelola apa Fakultas Teknik ini ingin mahasiswanya berkarakter seperti itu, yang diwadahi oleh himpunan ini gitu. Himpro itu kan singkatan dari himpunan profesi ya, kayak gitu. Nah, kalau di HMPTK sendiri mungkin yang mencolok seperti itu ya, atau yang beda dari yang lain adalah semangatnya seperti itu, atau mungkin jargonnya, karena jargon kita di jurusan itu yes we can. Jadi teman-teman himpunan pun ya yes we can seperti itu. Artinya meskipun keadaan lagi sulit dan sebagainya, tapi kita mencoba untuk selalu yakin untuk bisa gitu, atau mencapai tujuan itu tuh yakin lah selalu bisa gitu. Itu sih. Terus ya pada tahun ini kita punya kabinet kolaborasi, harapannya kita bisa berkolaborasi untuk sesama, entah itu dengan stakeholder, komunitas ataupun individu, supaya nantinya kita dapat bermanfaat lebih banyak kayak gitu, bukan hanya untuk mahasiswa teknik kimia saja, tapi juga untuk masyarakat di luar sana gitu. Mungkin Delvin. Oke, jadi ada ceritanya sendiri nih, yes we can gitu. Jadi orang-orang yang di dalam pro teknik kimia ini orang-orang yang positif semua dan optimis gitu. Nah, oke, terus selanjutnya dari Kak Bima nih, gimana nih? Kelebihan atau apa ya yang membedakan himpro TE sama yang lain itu apa gitu? Boleh dijelasin nih Kak Bima, silakan. Oke, terima kasih Delvin. Jadi kita bahas dulu ya terkait pengertian himpro dulu ya. Untuk himpro sendiri itu kan seperti singkatannya himpunan profesi, itu lebih spesifik ke bidang ataupun keahlian tertentu oleh mahasiswanya. Kalau dari himpro TE sendiri pastinya lebih fokus di jurusan teknik elektro. Nah, untuk himpro TE sendiri itu kita menaungi 3 prodi, yaitu pendidikan teknik elektro, pendidikan teknik informatika dan komputer, dan juga teknik elektro. Jadi untuk himpro TE itu sendiri lebih menjadi wadah aspirasi bagi teman-teman mahasiswa dari 3 prodi yang sudah saya sebutin tadi, untuk mengembangkan karakter mereka ataupun mengembangkan skill-skill yang mungkin nanti bisa bermanfaat untuk mereka dalam menghadapi
kehidupan mereka nanti setelah melewati masa perkuliahan seperti itu. Jadi untuk kalau dari HMPTK tadi kan jargonnya kan yes we can ya. Nah, kalau dari elektro sendiri nih ada jargon yaitu Elektro Jaya. Nah, itu hampir semua jargonnya sama yaitu Elektro Jaya. Dengan adanya jargon itu kita berharap semua teman-teman mahasiswa teknik elektro bisa selalu berjaya dimanapun dan dengan keadaan apapun kita harus selalu berjaya dan harus selalu optimis menghadapi kehidupan ini seperti itu. Mungkin dari Himproti cukup segitu aja sih terkait pengertian dari Himproti. Oke, jadi seperti itu ya tadi pengertian atau persepsi Himpro sendiri menurut Kak Amar dan Kak Bima nih. Standar lah bahwasanya Himpro itu untuk memadai mahasiswa baik dari elektro maupun kimia untuk mengembangkan soft skill gitu lah ya. Nah dari Kak Bima nih tadi apa namanya jalur TE itu tadi Jaya gitu ya. Iya jelas lah karena apa ya, saya juga mahasiswa teknik elektro gitu dan pastinya teknik elektro ya pasti orang-orang yang di masa depan tuh jaya-jaya semua gitu. Bener gak nih Kak Bima nih? Yoi dong harus jaya selalu. Iya. Oke, selanjutnya nih dari Mutia, silakan nih kamu nih mau tanya. Kalau Delvin dari TE nanti kedepannya jadi orang yang jaya, kita dari teknik kimia jangan mau kalah nih Kak Amar. Kita tetap harus bisa nih Kak. Tetap yes we can, ya nggak Kak Amar nih? Ya, harus dong. Optimis itu harus. Mantap. Jangan mau kalah sama TE nih Kak ya. Kita beda kubu nih Delvin, mohon maaf nih. Oke, langsung saja aku nih kepo nih masalah asal usul atau asal mula terbentuknya Himpro TE dan juga HMPTK nih. Kan nggak mungkin nih Kak tiba-tiba ada Himpro TE, tiba-tiba terbentuk HMPTK kan nggak mungkin nih. Pasti ada asal mulanya atau sejarahnya terbentuknya dari HMPTK atau Himpro TE. Dimulai dari Himpro TE dulu deh. Kak Bima, gimana nih asal mulanya terbentuk dari Himpro TE itu gimana Kak? Jadi mungkin singkat ceritanya itu Himpro TE itu didirikan pada tanggal 19 Februari 2005. Jadi untuk kita udah berusia hampir 16 tahun ya, udah 16 tahun lebih lah. Untuk pertama kali didirikan itu kita hanya punya pertama itu satu prodi dulu yaitu pendidikan teknik elektro, lalu selanjutnya di tahun 2011 atau 2012 itu baru berdiri prodi PTIK, lalu selanjutnya dan yang paling baru itu ada prodi teknik elektro murni itu di tahun 2017 seperti itu. Jadi untuk mewujudkan mahasiswa jurusan teknik elektro itu yang pertama tentunya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu bertanggung jawab serta memiliki wawasan yang luas terkait perkuliahan ataupun keahlian di bidang teknik elektro dan juga soft skill lainnya dari teknik elektro seperti itu sih. Oke, berarti ini hampir menginjak 17 tahun nih ya Pak Bima ya? Udah mau sweet 17 dong nih Himpro TE ini. Ya, mau sweet 17 ini. Nanti harus ada pesta yang meriah kalau udah nggak pandemi. Wah, itu harus mengundang sih. Harus mengundang saya lebih tepatnya. Ya, insya Allah. Oke, kayak gitu lah. Mantap. Kalau dari HMPTK nih Kak, gimana nih Kak? Kak Amar nih. Asal mulai terbentuknya HMPTK tuh seperti apa Kak Amar? Ya, untuk HMPTK sendiri saya kira cenderung paling muda ya kayak gitu di Fakultas Teknik. Nah, kalau tadi dari Himpro TE punya tanggal, kayaknya kalau di HMPTK itu kita masih kesulitan. Dulu itu dibentuknya tanggal berapa? Karena sampai sekarang kita belum nemu nih. Jadi ya kita taunya bulan sama tahunnya saja kayak gitu. Nah, bicara asal usul HMPTK, mungkin cerita singkat dulu dari cerita jurusan kayak gitu ya, ataupun jurusan teknik kimia ini berdiri kayak gitu. Jadi dulu 2007 jurusan teknik kimia itu baru ada dan waktu itu masih D3, belum ada S1-nya kayak gitu. Jadi setelah singkat
kayak gitu di 2010 itu setelah 3 tahun kita baru ada organisasinya, dan waktu itu pun kalau tidak salah organisasinya ini nempel dulu gitulah istilahnya ke mana namanya, ke jurusan atau himpunan yang lain kayak gitu. Nah di 2010 itu namanya masih belum HMPTK tapi namanya CEC gitu atau Chemical Engineering Club. Di sana masih mahasiswa D3 kayak gitu. Sampai akhirnya di 2013 itu S1-nya. Nah, di situ juga HMPTK berdiri kayak gitu. Untuk saat ini ketua himpunannya sendiri saya termasuk yang ke-8 ya. Jadi baru berapa tahun kayak gitu ya. 7 tahun lah, 7 tahun setengah sama sekarang mungkin ya HMPTK berdiri. Bukan khususnya untuk detailnya sendiri, kita tahu kalau HMPTK sendiri itu bulan Februari 2013 itu berdiri. Jadi mungkin itu sih sejarahnya atau asal usulnya HMPTK ini berdiri. Gitu Mutia. Ya berarti ibaratnya nih HMPTK tuh anak bungsu tuh ya Kak dari himpunan semuanya di Fakultas Teknik gitu. Ya, tapi walaupun anak bungsu kita nggak mau harusnya kita nggak mau kalah ya Kak, dari kakak-kakaknya kita nggak mau kalah ya. HMPTK tetap harus lebih lah dari sedikit kakaknya kayak gitu ya Kak ya. Iya kan tadi saya bilang kita punya jargon yes we can kayak gitu. Jadi ya di berbagai keadaan pun ya kita tetap optimisme kayak gitu, tetap ditumbuhkan lah gitu. Emang ini jargonnya HMPTK lebih tepatnya jargonnya teknik kimia gitu ya Kak, itu memang penuh syarat akan makna gitu. Gitu nih Vin, udah tahu asal mulanya, udah tahu sejarahnya, udah tahu himpro itu apa. Selanjutnya Delvin mau nyari tahu apa lagi nih? Oke, tadi udah dijelasin mengenai ini ya awal terhimpro. Nah dari tadi nih Mutia membanggakan teknik kimia. Jadi kita dari teknik elektro juga jangan kalah nih Kak. Kita juga walaupun kita jargonnya nggak ada this weekend ya, tapi Jaya itu udah menandakan kita bisa juga. Bener nggak Kak nih? Iya betul sekali. Mungkin itu sih sama teman-teman HMPTK mungkin bisa mencari tahu sih sejarahnya tanggal berdirinya kapan. Jadi nanti biar dari teman-teman HMPTK juga bisa memperingati hari jadinya juga gitu. Masa cuma tahu bulan sama tahunnya itu sayang banget gitu. Ya siap Mas Bima. Oke, selanjutnya nih mengenai tupoksi nih Kak. Nah dari HMPTK dulu mungkin ya. Dari HMPTK dulu nih ada berapa tupoksi nih Kak? Dan mungkin bisa dijabarkan juga Kak. Silakan mungkin dari Kak Ahmad. Oke, terima kasih Davin. Untuk tupoksinya ya atau tugas utamanya ya tadi kita sudah singgung sedikit ya kalau himpunan itu mungkin difasilitator dan wadah aspirasi mahasiswanya kayak gitu. Untuk tupoksinya di HMPTK tahun ini kita punya 7 departemen kayak gitu ya. Pertama ada HRD kayak gitu, terus ya ada PRC, terus ada SED, RMT, STD, Sosdev, dan Tekno, yaitu singkatan sih semuanya ya. Cuman mungkin teman-teman bisa cek websitenya di hmptkunes.ac.id. Nah itu di sana ya sudah jelas kayak gitu isinya. Lah di HMPTK sendiri ya semuanya mendukung gitu dari segi SDM itu yang mengatur ya HRD-nya, lalu dari segi komunikasi dengan luar ataupun dengan dalam itu oleh Departemen PRC gitu. Terus juga di bidang edukasi kita punya edukasi development kayak gitu, juga ada RMT di bidang keilmiahannya, lalu ada ini ya Sosdev atau social development itu di bidang pengembangan sosial kayak gitu. Terus ada STD juga tadi talent yang dimana itu mewadahi bidang non akademik seperti itu yang terakhir, lalu Tekno gitu itu bidang kewirausahaannya. Saat ini sendiri HMPTK punya 58 pengurus di tahun 2021 dengan 88 kurang lebih proker
dan agendanya seperti itu. Mungkin itu sih, dengan 7 departemen ini ditambah 1 pengurus harian atau GA ya kita kenal, General Affairs, ya itu sudah cukup itu untuk memfasilitasi dan juga mewadahi aspirasi mahasiswa teknik kimia. Mengenai non akademis gitu kan. Nah itu gimana Kak? Caranya atau memfasilitasinya untuk mereka yang memang punya kelebihan tapi di bidang non akademis itu gimana Kak? Bisa dijelasin? Oke Delvin, jadi itu departemennya namanya STD ya, atau STD atau apalah, teman-teman bisa bacanya terserah kayak gitu ya, singkat kepanjangan dari Student Talent Development kayak gitu. Jadi untuk di pandemi ini mungkin ya khususnya itu kita agak sulit juga sih, tapi non akademik ini ya beberapa hal yang mungkin masih berjalan, entah latihannya atau pertemuannya seperti itu, seperti mungkin kita di bidang e-sport kayak gitu ya. Jadi teman-teman ya berkumpul seperti itu dan lain-lain pada e-sport itu kayak gitu. Terus juga ya mungkin untuk di masa pandemi ini kita juga terkadang membuat latihan tarian seperti itu untuk ditunjukkan di acara-acara HMPTK ataupun diikut sertakan lomba kayak gitu. Juga ada mungkin dulu tuh musik sih, cuman ya karena pandemi ini sulit. Untuk tidak pandemi sendiri itu cukup banyak ya, kita punya futsal, basket, badminton dan sebagainya. Tapi tujuan dari semua non akademik ini sebenarnya bukan menjadi juara saja sih sebenarnya, tapi kita gabung semua ini dengan nama CEC atau Chemical Engineering Club, yang dimana tujuannya itu selain mengejar target juara, kita juga pengen mahasiswa itu saling mahasiswa teknik kimia itu saling berkomunikasi ataupun cengkrama saat misalnya futsal kayak gitu kan, itu kita ketemu dan lain-lain, ngobrol, olahraga bareng dan sebagainya. Mungkin itu sih Delvin, untuk senang-senangnya aja deh, bahasa ringannya atau sederhananya. Oke, mantap banget, keren banget ya tadi ya. Oke, terima kasih buat Kak Amar penjelasannya. Terus mungkin bisa dilanjutkan nih oleh Kak Bima, di Himprote sendiri ada berapa tupoksi dan bisa dijelaskan. Silakan Kak Bima. Oke, terima kasih Delvin. Jadi untuk tupoksi utamanya dari Himprote sendiri itu sebenarnya ada 3 ya. Yang pertama itu kan menjadi wadah penyalur aspirasi bagi mahasiswa jurusan teknik elektro. Yang kedua menjadi wadah pembinaan dan juga pemberdayaan mahasiswa jurusan teknik elektro. Dan yang ketiga itu sebagai wadah pengembangan keilmuan di bidang teknologi dan informasi. Karena kita juga hidup di zaman yang bisa dibilang perkembangan teknologi dan informasi sangat cepat, kita juga harus bisa beradaptasi dengan perkembangan tersebut. Nah, untuk mencapai 3 tupoksi utama tersebut di Himprote sendiri itu ada 6 departemen. Mungkin tadi kalau dari teknik kimia nama-namanya keren-keren ya pakai bahasa Inggris, tapi kalau dari Himprote kita cinta Indonesia, jadi nama-nama departemennya juga pakai bahasa Indonesia. Jadi untuk yang pertama itu ada Departemen Penelitian, Penalaran dan Keilmuan. Ini juga biasa kalau di Himprote sebutnya Departemen A. Nah, untuk Departemen Penelitian, Penalaran dan Keilmuan ini kita lebih fokus dalam mengembangkan sisi akademik sih dari teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang ingin mengikuti lomba-lomba seperti lomba ISAI atau dan lain sebagainya, itu dari teman-teman Departemen A itu sendiri juga memfasilitasi lah. Dari pertama mereka masuk menjadi mahasiswa baru itu kita juga udah ngadain beberapa webinar khususnya untuk memberi pengetahuan baru lah kepada teman-teman mahasiswa teknik elektro. Lalu selanjutnya ada Departemen Minat Bakat atau biasa kita sebut itu Departemen B lah. Di Departemen Minat Bakat ini ya lebih fokus ke bidang hobi dari teman-teman mahasiswa teknik elektro. Jadi mungkin hampir sama seperti di teknik kimia tadi ya. Jadi kalau sebelum pandemi kita juga sering lah untuk
menyalurkan minat dan bakat dari teman-teman mahasiswa teknik elektro, baik futsal ataupun sepak bola, terus ada basket juga, voli, terus bulu tangkis juga seperti itu. Terus dengan adanya pandemi seperti ini kita juga masih mencoba memfasilitasi teman-teman dari mahasiswa teknik elektro khususnya. Kita juga sering ngadain beberapa kegiatan khususnya itu di bidang e-sport sih. Kalau yang sekarang kan lebih terkenalnya kan ada Mobile Legends dan juga PUBG. Kita juga kemarin beberapa sempat ngadain, kalau bisa dibilang itu fun match lah. Fun match itu kita memfasilitasi teman-teman mahasiswa jurusan teknik elektro untuk bermain bareng lah, lomba e-sport, nggak lomba sih, intinya seru-seruan bareng di bidang e-sport tersebut. Dikarenakan di pandemi ini kita juga dibatasi gitu. Terus selanjutnya ada POSDM, ini kita juga singkatannya mungkin pengembangan organisasi dan sumber daya mahasiswa. Kalau kita sebutnya itu Departemen C. Nah, di Departemen C ini lebih fokus ke peningkatan internal, baik itu di Fungsio ataupun di kalangan mahasiswa umum jurusan teknik elektro seperti itu. Nanti jadi dari Departemen C itu tugasnya kayak memperkuat lah kekeluargaan dari teman-teman mahasiswa teknik elektro seperti itu. Lalu selanjutnya ada Departemen Advokasi dan Hubungan Masyarakat. Nah, ini di sini kita nyebutnya Departemen D. Untuk Departemen D ini kita lebih fokusin ke hubungan eksternal dan juga advokasi untuk beberapa urusan yang ada di perkuliahan gitu, seperti kayak seleksi beasiswa, terus nanti dari teman-teman mungkin ada yang kayak kesulitan biaya perkuliahan dan lain sebagainya. Nah, itu nanti dari teman-teman Departemen D ini menjadi fasilitator untuk membantu teman-teman mahasiswa jurusan teknik elektro. Lalu selanjutnya ada Departemen Anggaran Rumah Tangga dan Kewirausahaan. Nah, untuk Departemen Anggaran Rumah Tangga dan Kewirausahaan ini kita sebut biasanya Departemen E. Jadi untuk Departemen E ini sendiri lebih fokus mengurusi anggaran yang ada di rumah tangga. Jadi selain itu kita juga menjadi fasilitator untuk bidang-bidang kewirausahaan. Jadi kita juga membantu teman-teman mahasiswa teknik elektro khususnya yang memiliki wirausaha sendiri. Itu kita dari teman-teman Himproti juga membantu mempromosikan usaha-usaha yang dimiliki teman-teman mahasiswa teknik elektro. Jadi nanti kita bantu share informasinya melalui Instagram seluruh fungsionaris Himproti dan juga akun dari Himproti itu sendiri. Dengan adanya itu mungkin diharapkan nanti kewirausahaan yang dijalani oleh teman-teman mahasiswa teknik elektro itu lebih berkembang lagi. Selain itu Departemen E juga bertugas mengurusi segala jenis merchandise yang ada di jurusan teknik elektro seperti kaos, terus untuk di angkatan mahasiswa baru, terus juga beberapa seperti stiker, gantungan kunci dan sebagainya, itu juga tugas dari Departemen E. Jadi nanti mungkin dari teman-teman mahasiswa teknik elektro yang berminat membeli merchandise resmi dari jurusan teknik elektro khususnya FT UNES, nanti bisa kepoin di feed IG Himproti seperti itu. Nanti di situ sudah ada beberapa tertera produk-produk yang dijual oleh teman-teman Departemen D. Nanti mungkin bisa menambah keterangan dari kalian dan mungkin menjadi lebih bangga lah kita kuliah di jurusan teknik elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Lalu selanjutnya ada departemen yang terakhir, yaitu Departemen Teknologi dan Komunikasi. Nah, untuk teknologi dan komunikasi seperti namanya ini kita lebih fokusin ke pengelolaan informasi yang ada di Himproti khususnya di jurusan teknik elektro itu sendiri. Jadi di situ kita sering sharing beberapa pamflet terkait keakademikan ataupun non-akademik, dan juga untuk Departemen F ini juga bertugas untuk mengelola seluruh sosial media yang dimiliki oleh himpunan. Dengan adanya Departemen F ini diharapkan Himproti sendiri itu segala informasinya bisa lebih tersalurkan kepada seluruh mahasiswa jurusan teknik elektro seperti itu. Mungkin itu sih dari Himproti sebagai tupoksinya, dan dari beberapa departemen juga udah saya jelaskan tadi terkait fungsinya masing-masing. Seperti itu, Devin.
Oke, terima kasih Kak. Tadi udah dijelasin ya teman-teman tentang mengenai yang ada di Impro TE gitu. Nah, oh ya Kak, nih sebelum lanjut ke pertanyaan sebelumnya nih, aku punya pertanyaan buat Kak Bima. Kan aku ini termasuk anak elektro ya. Nah, terus aku pernah lihat di Instagramnya Impro TE itu ada yang namanya Kopi Manis. Itu kan podcast ya Kak. Tapi apa sih yang dibahas di podcast Ngopi Manis gitu Kak? Oke. Jadi Ngopi Manis itu sebenarnya kerja dari teman-teman Departemen D atau Departemen Advokasi dan Hubungan Masyarakat. Jadi di dalam Ngopi Manis itu sendiri kita untuk tahun ini kita fokusin memberi informasi kepada teman-teman khususnya yang sedang menjalankan PLP, lalu ada KKN dan juga ada PKL gitu. Nah itu nanti rencananya kita juga akan membuat beberapa series terkait Ngopi Manis itu. Jadi diharapkan dengan adanya Ngopi Manis itu teman-teman mahasiswa teknik elektro yang kebetulan sedang menjalankan PLP ataupun KKN ataupun nanti PKN juga itu lebih terfasilitasi dan nanti informasi yang diberikan dari narasumber dan dari narasumber itu bisa langsung terserap ke teman-teman mahasiswa teknik elektro. Nah, untuk narasumbernya sendiri itu kita mengundangnya itu ke pihak UNES-nya langsung yang langsung berkaitan terkait beberapa agenda perkuliahan tersebut. Jadi nanti kalau yang kemarin itu PLP kita mengundang dari LP2 yang membahas yang lebih tupoksinya itu lebih fokus di PLP-nya kayak gitu. Nanti mungkin kedepannya akan ada series KKN dan juga PKL kayak gitu. Terus selain di podcast itu kita juga membentuk grup juga sih, membentuk grup terutama grup WhatsApp. Jadi itu grup WhatsApp nanti isinya teman-teman yang sedang menjalankan itu, dan di situ nanti kita tambahkan pengelola jurusan serta dari bapak ibu dosen yang lebih paham terkait PLP, KKN ataupun PKL. Nanti di situ kita bisa sharing segala informasi ataupun nanti mau tanya-tanya terkait beberapa informasi PLP, KKN ataupun PKL itu bisa di grup WhatsApp tersebut. Seperti itu sih lebihnya. Oke, berarti lebih membahas ke hal akademisan gitu ya. Nah, iya. Tapi emang dari TS sendiri kan punya ini ya, ruang podcast sendiri ya, benar? Iya, kebetulan tuh ruang podcast baru diresmikan itu tahun lalu, terus malah pandeminya nggak kelar-kelar, kita pun juga sedikit kesulitan lah memanfaatkan ruang podcast itu. Oke, keren banget punya ruang podcast sendiri. Teknik kimia punya kan? Bercanda. Jangan salah. Kita punya studio ya Kak Ahmad ya. Besok kita buat studio ya Kak. Gak mau kalah pokoknya. Iya, tenang aja. Oke. Proses ya Kak. Nanti tiba-tiba ada aja gitu ya Kak ya. Iya, 10 langsung upload gitu loh. Banyak kan jadinya langsung. Diem gitu ya. Oke, selanjutnya nih Mut, ada pertanyaan apa lagi nih? Kalau selanjutnya nih, aku tuh pengen tahu nih, ranah dari Himpro TE sama HMPTK itu sampai mana sih Kak? Atau sebatas hanya di situ-situ aja? Atau ranah dari Himpro TE dan HMPTK itu kalau pandanganku sih tentunya udah sangat luas dan juga tentunya mewadahi ini kayak gitu. Jadi gimana nih Kak Bima mengenai masalah ranah dari Himpro TE? Silakan Kak Bima. Oke, berbicara tentang ranah mungkin seperti yang sempat saya singgung di awal tadi ya. Jadi dari Himpro TE sendiri itu lebih fokus di 3 prodi yang ada di jurusan teknik elektro, yaitu PTE, PTIK, dan TE. Nah, jadi di antara 3 prodi itu Himpro TE harus menjadi wadah aspirasi ataupun wadah segala jenis hobi ataupun karya dari teman-teman mahasiswa teknik elektro itu sendiri sih. Jadi untuk lebih detailnya mungkin mahasiswa dari prodi PTE, PTIK, dan TE itu bisa bareng-bareng lah ngembangin keahlian mereka di dalam Himpro TE ini, seperti mengadakan beberapa workshop ataupun webinar seperti itu. Terus selain di ranah internal yaitu 3 prodi itu,
dari Hipro itu sendiri juga memiliki ranah eksternal lainnya, yaitu lebih fokus ke mengikuti forum komunikasi mahasiswa elektro Indonesia atau biasa disingkat itu FKHMI. Nah, untuk di Hipro sendiri itu kita masuk wilayah 8, yaitu wilayah Jawa Tengah kecuali Magelang. Nah, di situ untuk FKHMI wilayah 8 Jawa Tengah kecuali Magelang ini kita kayak berkumpul lah untuk seluruh himpunan mahasiswa elektro seluruh Jawa Tengah. Nah, di situ kita juga sering sharing-sharing bareng terkait prokja ataupun terkait agenda ataupun terkait apapun lah. Kita juga biasanya juga sering-sering kumpul juga, khususnya yang dekat-dekat di area Semarang ini, entah sebulan sekali ataupun hanya sebatas ngopi-ngopi bareng terus berbicara tentang mahasiswa teknik elektro seperti itu. Jadi kita juga selain di internal di 3 prodi, kita juga punya ranah eksternal, itu bareng teman-teman FKHMI seperti itu. Mungkin itu sih kalau dari ranah Hipro UNES sendiri. Nah, kalau ke eksternal Kak, tadi ke kemana Kak eksternalnya? Yang himpunan mahasiswa FKHMI. Berarti itu kumpulan dari mahasiswa TE gitu ya Kak? Nggak hanya dari Jawa Tengah atau cuma Jawa Tengah aja Kak? Jadi FKHMI itu kan sebenarnya itu kayak wadahnya seluruh himpunan mahasiswa profesi teknik elektro se-Jawa Tengah, yang wilayah 8 itu Jawa Tengah kecuali Magelang. Terus selain itu kita juga ada FKHMI yang tingkatnya itu nasional. Untuk koordinator pusatnya sekarang itu sedang dipegang oleh teman-teman di wilayah Jabodetabek, di daerah itu. Nah, jadi tidak hanya di ranah Jawa Tengah, kita juga ikut juga di ranah seluruh Indonesia seperti itu. Kemarin juga itu mengirimkan wakil, dan kebetulan itu presswillnya FKHMI itu dari UNES juga, dan kemarin itu kita juga udah ngirimin wakil musyawarah nasional itu ke Palu, itu juga dari Hipro UNES juga gitu. Jadi nggak cuma di Jawa Tengah, namun juga di skala nasional juga gitu. Wah, mantap sekali Hipro. Kayaknya HMPTK juga harus jangan mau kalah nih Kak Amar. Gimana nih Kak Amar, ranah dari HMPTK tuh gimana nih Kak? Jangan sampai kalah nih Kak sama Hipro. Aku bisa traktir Delvin nih kalau kalah sama Hipro. Gimana nih Kak Amar, silakan. Oke, untuk ranah tadi mungkin sama ya seperti apa ya udah Mas Bima jelaskan ya. Kita sebenarnya intinya itu ranahnya ke mahasiswa kita sendiri gitu, ataupun anggota dari HMPTK ini ya mahasiswa teknik kimia itu sendiri kayak gitu. Jadi kita memfasilitasi dan mewadahi aspirasinya ya ini untuk teman-teman mahasiswa teknik kimia sendiri kayak gitu. Terus untuk eksistensinya di nasional sendiri mungkin tadi juga sama seperti Mas Bima punya di teknik elektro tadi saya lupa, cuman untuk di teknik kimia sendiri kita sudah bergabung dari 2017 kemarin itu dengan lembaga BKKMTKI, itu wadahnya teknik kimia di seluruh Indonesia, di mana sebenarnya seluruhnya mahasiswa teknik kimia itu boleh masuk kayak gitu ya, atau memanfaatkan dari apa aja yang dihasilkan PKI ini seperti itu. Untuk eksistensinya tadi BKK itu memiliki beberapa daerah, jadi di Indonesia dibagi 7 daerah kayak gitu kalau nggak salah. Nah, Semarang sendiri atau Jawa Tengah ini masuk ke daerah 3. Nah, di daerah 3 ini alhamdulillah gitu ya, mahasiswa UNES dari teknik kimia itu menjadi sekretaris daerahnya seperti itu. Jadi itu mungkin suatu kebanggaan buat UNES sendiri kayak gitu ya, karena menjadi sekretaris daerahnya kayak gitu. Itu di nasional, dan juga mungkin untuk di tingkat nasional ini kita punya event-event
yang ini ya tingkatnya nasional kayak gitu, entah sasarannya itu mahasiswa seperti kita punya Sepsian yang mungkin nanti teman-teman akan tahu, terus juga sasarannya ke sekolah-sekolah seperti itu SMA yang nantinya pokoknya atau ujungnya itu branding kayak gitulah, branding fakultas teknik ini, branding jurusan teknik kimia seperti itu. Terus untuk di kancah internasional sendiri sebenarnya dulu tahun 2017 saat CAC itu seperti Badan Seni Otonomnya HMPTK. CAC ini singkatan dari Chemical Engineering Research Club, itu menghasilkan tim seperti itu ya, tim Cemeng Ekar kayak gitu, Cem Ekar, nama timnya Smartron kayak gitu. Jadi pada 2017 kita mengikuti kompetisi kayak gitu ya, sampai ke Jerman, terus juga ke Malaysia. Nah pada tahun ini alhamdulillah kemarin di ITS kalau tidak salah kita masih eksis kayak gitu, kita meraih juara 3 kalau tidak salah. Mungkin itu sih untuk ranahnya sendiri, Mutia. Nah, berarti ranah dari HMPTK ini udah nggak hanya di dalam kampus saja ya, udah sampai ke nasional dan internasional, walaupun kita sendiri anak bungsu gitu ya Kak. Mantap sih, bangga menjadi anak teknik kimia. Mungkin suatu saat nanti Himpro TE sama HMPTK nanti bisa collab gitu. Siapa tahu nanti bisa jadi juara nasional atau sampai internasional, dapat gold medal gitu. Kak Bima sama Kak Amar nih bisa diagendakan nih. Ya, saya tunggu kayak gitu ya. Sebenarnya sesuai kabinet juga kolaborasi, kita menerima sih sebenarnya ya semuanya. Tapi ya kita lihat nanti ke depannya kira-kira ada isu apa ya. Semoga bukan hanya dengan Himpro TE doang ya, tapi ya se-LK Fakultas Teknik itu kita bisa sama berkolaborasi. Mungkin itu ya. Gimana nih Kak Bima? Ditunggu nih sama Kak Amar nih buat kolaborasinya. Harus segera diagendakan nih Kak. Iya, boleh. Nanti mungkin kita nggak cuma pride di jurusan aja ya, mungkin kita harus lebih fokusin juga nanti khususnya untuk fakultas teknik kita juga. Jadi mungkin kita nanti bisa seperti katanya Mas Amar tadi, kita saling berkolaborasi lah untuk memajukan fakultas teknik menjadi lebih berprestasi lagi, dan mungkin nanti bisa seperti prestasinya dari kimia tadi yang udah sampai skala nasional, mungkin lebih wah lagi lah untuk fakultas teknik lah. Nanti lah gampang kita akan kolaborasi insyaallah. Mantap nih, Himpro TE sama HMPTK nanti mungkin jagonya tuh bisa kita gabungin gitu. Setelah kita bisa melakukan bisa yes weekend, tentunya nanti kita harus menjayakan juga fakultas teknik. Seperti itu nggak sih Kak? Mantap sih harusnya. Nih Vin, Rana udah Vin. Delvin mau tanya apa lagi nih? Apa yang ingin Delvin ketahui lagi dari Himpro TE sama HMPTK nih Vin? Oke, selanjutnya ya. Tadi udah bahas tentang ranah-ranah dari Himpro TE sama HMPTK gitu. Mungkin ya di sini Kak Bima sama Kak Amar langsung mengkaji dan langsung komunikasi di chat bareng. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, gimana sih siasat teman-teman dari Himpro TE ataupun dari HMPTK sendiri dalam menjalankan organisasi ini di masa pandemi gitu? Misal dalam hal kayak semisal rapat, terus melakukan program kerja ataupun agenda gitu Kak. Mungkin bisa dimulai dari Kak Bima dulu. Gimana Kak? Silakan. Oke, terkait siasat di masa pandemi ini ya mungkin mungkin kesimpulannya mungkin kurang lebihnya hampir semua segi kehidupan ini karena pandemi ini kan merasa jadi sedikit terhambat ya. Itu juga tidak luput juga di Himpro TE. Ya seperti kita tahu kegiatan offline terus dan juga rapat-rapat offline itu kan lebih feel-nya itu lebih dapet lah daripada kita hanya kegiatan secara daring seperti ini, mungkin hanya via Google Meet atau hanya via Zoom, itu mungkin feel-nya sedikit beda juga ya. Dan
dari teman-teman mahasiswa teknik elektro pun juga pasti udah ngerasa jenuh juga gitu loh terkait pandemi ini yang kurang lebih juga udah 2 tahun ya, udah hampir 2 tahun kita rasakan ini, dan itu juga sangat-sangat berdampak lah khususnya di Himpunan TE. Nah, untuk siasatnya sendiri untuk menghadapi pandemi seperti ini, kita juga seperti tadi di awal pembukaan podcast ini kan, kita juga tidak boleh berhenti untuk meningkatkan produktivitas ya. Nah, sama seperti dengan Himpunan TE juga, kita juga berusaha melaksanakan segala bentuk kegiatan yang mungkin bisa menunjang produktivitas kita gitu, terkait melaksanakan beberapa proyek ataupun agenda yang meski hanya bisa dilaksanakan secara daring gitu. Nah, untuk siasatnya sendiri itu kita lebih memfokuskan ke komunikasi secara teratur sih. Jadi dengan adanya komunikasi secara teratur gitu, diharapkan segala bentuk komunikasi itu bisa terjaga walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung gitu. Jadi mungkin nanti kita juga memberi peraturan terutama di beberapa departemen, dan juga ada PH Plus juga yang isinya dari ketua departemen dan sekretaris departemen itu selalu kita atur untuk mengadakan rapat rutin untuk membahas tugas ataupun hanya sekadar bersenda gurau lah, membahas terkait kuliah ataupun terkait pertemanan dan lain sebagainya gitu lah. Diharapkan dengan adanya komunikasi yang secara teratur itu juga meningkatkan rasa kekeluargaan yang ada di Himpunan TE itu sendiri gitu. Mungkin itu sih siasatnya yang kita laksanakan di masa pandemi ini. Oke, setuju banget jadi sama Kak Bima ya, mengenai komunikasi dan segala hal itu penting banget gitu, apalagi di masa pandemi ini kita apa-apa semuanya lewat WhatsApp gitu ya. Jadi memang komunikasi sangat diperlukan dalam hal apapun gitu. Nah, selanjutnya Kak Amar, gimana siasat dari HMPPK sendiri dalam menjalankan organisasi di masa pandemi itu? Gimana Kak? Silakan Kak Amar. Iya, mungkin ya kita tahu bersama kita lagi di pandemi era kayak gitu ya. Jadi segala komunikasi dan sebagainya itu terbatas. Terus mungkin untuk strategi dari HMPPK sendiri atau siasatnya mensiasati ini dari kayak gitu ya. Dari visi lembaga kami itu sebenarnya sudah ada jawabannya kayak gitulah. Jadi di visi lembaga kami itu di awalnya kurang lebih seperti ini. Jadi dalam pengembangannya, pembinaan akademiknya dan sebagainya, HMPPK itu harus berkembang dengan solidaritas kayak gitu, ataupun mengedepankan solidaritas. Jadi ya sebenarnya itu kuncinya sih. Kita tahu bersama di himpunan itu intensitas rapatnya mungkin lebih banyak kayak gitu ya dari organisasi yang lain. Sering ketemu dan sebagainya kayak gitu. Itu mungkin dulu ya sering ketemu dan sebagainya saat masa-masa normal kayak gitu. Nah, tapi saat di online ini juga saya kira semua himpunan sepakat bahwa kekeluargaan itu tidak boleh hilang lah rasanya antar pengurus. Jadi kalau di kita sendiri sebenarnya banyak ya yang kita lakukan untuk menjaga kekeluargaan ini atau membentuk kekeluargaan ini kayak gitu. Untuk formalitasnya ya kita itu GA atau mungkin bahasa Inggrisnya GA kayak gitu ya, atau General Affairs atau pengurus harian deh kalau teman-teman mungkin agak asing mendengarnya. Itu punya istilahnya namanya supervisi kayak gitu. Jadi setiap pengurus harian kita bagi untuk ya setidaknya kita berkomunikasi dengan pengurusnya kayak gitu di departemen yang lain kayak gitu. Dalam penentuannya kebijakan dan sebagainya kita juga disatukan dengan namanya GA Plus kayak gitu. Di sana forum GA pengurus harian bersama para kadep dan juga sekretaris departemen kayak gitu. Jadi ya itu kita lebih sedikitkan dari pengurus yang tadi sudah saya singgung ada 58. Di sana ya kita namanya memecahkan permasalahan
permasalahan yang ada deh kayak gitu, ataupun isu-isu yang mengangkat kayak gitu. Terus di sisi lainnya juga pengurus di HMPTK itu kita berikan tugas kayak gitu ya, tugas rutinan atau laporan deh, bahasa sederhananya yang kita sebut PTR kayak gitu. Ya teman-teman mengisi PTR atau namanya itu PTR itu singkatannya Project Tracking Report kayak gitu. Jadi teman-teman seluruh pengurus itu mengisi itu supaya kita tahu gitulah kira-kira kemajuannya itu apa, tingkat produktivitasnya tuh dari bulan ke bulannya tuh sudah sampai mana kayak gitu kan. Tadi juga disinggung berapa kali dari moderator ataupun Mas Bima ya, kalau kita harus produktivitas ya nanti kita bisa lihat tuh dari situ kayak gitu. Terus ya kalau untuk merekatkan keluarga itu ya kita juga ada namanya lintas departemen kayak gitu. Jadi setiap departemen digabungkan, kita mungkin ya di situ bincang-bincang santai aja, bukan bincangnya fokus ke ke HMPTK, tapi ya ke secara umum deh. Teman-teman bisa tanya tentang perkuliahan, bisa tanya-tanya tentang apapun pokoknya begitu kehidupan si pengurus ini atau gimana. Jadi ya kita saling canda tawa di lintas departemen ini kayak gitu. Ya kita juga punya aturan-aturan SOP dan sebagainya supaya tetap tertib kayak gitu di dalam berkomunikasi ini, di dalam berhimpun ini. Tentunya ya kita mengangkat isu atau sesuatu yang berbau respek kayak gitu, ataupun saling menghargai dan saling mendukung deh. Jadi ketika ada yang kesulitan ya bukan kita caci, bukan kita bukan kita makin jatuhkan ataupun dimarahi, tapi lebih ke arah ya kita mendukung gitu lah, ataupun membackup dan sebagainya. Dari sini ya nantinya atau ujungnya kita pengen ada kebudayaan atau kultur di HMPTK ini yang saling membantu deh kayak gitu. Itu Delvin. Oke, Ramar. Tadi sempat nyinggung tentang PTR ya. Nah, PTR sendiri itu dilakukan berapa kali dalam satu periode? Oke, kira-kira periode kita itu ada 10 bulan ya kalau nggak salah kayak gitu. Jadi ya mungkin ya karena tadi saya bilang 1 bulan sekali, mungkin ada 10 kali laporan itu gitu. Jadi setiap bulannya di akhir bulan setiap tanggal 25 kita mengumpulkan PTR itu. PTR itu dalam bentuk Excel ya kayak gitu. Jadi nanti itu pun karena mungkin sifatnya rahasia ataupun pribadi, itu yang bisa mengakses ya dari Kahim mau Kahimnya saja kayak gitu. Ditambah mungkin kadep HRD-nya kayak gitu, karena kan dia yang mengurusi SDM-nya kayak gitu. Itu mungkin David. Oke, terima kasih Pak. Ini kalau dari HMPTK sendiri mungkin bisa di-recap ya. Jadi dari HMPTK itu kayak mengedepankan mengenai kekeluargaan dan profesionalisme gitu ya. Jadi dua-duanya sama-sama penting, dan antara mana yang penting itu tergantung kondisinya gitu ya. Oke, betul banget betul. Siap, Mutia nih, sebelum kita ke sesi selanjutnya, ada yang mau ditanyain lagi nggak nih dari Mutia? Aku udah cukup diberi banyak informasi nih kita, tapi aku tuh nggak kayak wah ternyata tuh Himpro tuh nggak sesempit yang apa yang aku pikirkan gitu. Ternyata Himpro juga sangat hebat dalam mewujudkan FT yang bersinergi sesuai dengan jargon Fakultas Teknik. Yes, the best kayak gitu, Vin. Oke nih, Vin, nggak kerasa kita udah lama nih berbincang-bincang sama narasumber kita. Tiba saatnya untuk menyampaikan closing statement dari Kak Amar dan juga Kak Bima. Silahkan Kak Bima terlebih dahulu untuk menyampaikan closing statement-nya pada podcast Teknik 4 kali ini. Oke, terima kasih. Jadi mungkin sebelum ke closing statement, saya mau ucapin terima kasih dulu nih kepada teman-teman BMFT karena udah ngadain podcast teknik ini lah. Diharapkan nanti dengan adanya
podcast teknik ini bisa bermanfaat lah khususnya untuk seluruh mahasiswa teknik ataupun nanti untuk teman-teman mahasiswa baru Fakultas Teknik berarti angkatan 2021 gitu. Jadi nanti dengan adanya podcast teknik ini mungkin bisa memberi informasi lah kepada teman-teman mahasiswa teknik terkait LKPSO yang ada di Fakultas Teknik itu sendiri gitu. Terus untuk closing statement saya mungkin ini sih mungkin ya hampir menyinggung terkait produktivitas tadi ya. Dengan adanya di masa pandemi ini kita harus bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk meningkatkan produktivitas kita sih. Jadi jangan jadikan pandemi ini alasan kita untuk berhenti belajar, berhenti berproses agar diri kita itu menjadi lebih baik lagi gitu. Mungkin dengan adanya pandemi ini mungkin kita juga lebih belajar lagi terkait nanti menghadapi situasi-situasi yang tak terduga ke depannya gitu. Jadi dengan adanya ini kita harus hidup dengan dipenuhi hal-hal yang bermanfaat baik untuk diri kita ataupun untuk orang lain juga gitu. Terus kita juga harus selalu belajar lah dengan sepenuh hati melalui apa saja dan tentunya di mana saja juga, karena menurut saya itu belajar itu apa ya, kalau istilahnya itu bisa jadi senjata paling kejam lah untuk mematikan lah di dunia ini, karena dengan kita memiliki ilmu ataupun pengetahuan yang kita miliki itu bisa merubah apapun yang ada di dunia ini gitu. Jadi jangan pernah bosan-bosan untuk belajar, berproses entah dimanapun, kapanpun, dan jangan sampai berhentilah dari proses belajar itu. Dan mungkin yang terakhir, closing statement saya ingin menutup di satu quotes dari Mahatma Gandhi. Untuk quotes-nya sendiri itu ya kurang lebih tadi mencakup closing statement yang saya sampaikan tadi. Jadi untuk penutupnya saya akan menutup quotes dari Mahatma Gandhi, yaitu hiduplah seolah engkau mati besok, belajar seluruh hidup. Salam hangat untuk podcast ini. Tadi mungkin ada kata-kata yang dari saya kurang berkenan ataupun menyinggung hati dari teman-teman pendengar podcast ini, saya minta maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku setuju banget nih sama Kak Bima. Walaupun kita ini di masa pandemi, kita harus tetap produktif dan juga terus belajar seperti kata Mahatma Gandhi tadi. Belajarlah seakan kita akan hidup selamanya, seperti itu. Nah, itu dari Kak Bima. Kalau dari Kak Amar nih, gimana nih closing statement-nya Kak Amar? Silakan Kak Amar. Ya sama ya seperti apa Mas Bima, mungkin saya ingin mengucapkan juga terima kasih dan juga suatu kehormatan buat HMPTK gitu ya sudah diundang di BEM ini. Semoga ya pendengar setiap podcast dari BEM FT yang keempat ini bisa menikmati dan juga mungkin bisa menambah wawasan sedikit terkait Himpro TE ataupun HMPTK ini kayak gitu. Jadi teman-teman tentunya kita berharap semuanya kalau podcast ini suatu jalan kayak gitu ya untuk bisa didengar lebih banyak mahasiswa lagi kayak gitu. Terus mungkin untuk pesannya saya cenderung menambahkan aja ya dari pesannya Mas Bima. Kalau tadi Mas Bima poin pentingnya mungkin harus belajar dimanapun kalian berada. Kalau saya mungkin selaku mahasiswa dan juga ini pesan bersama untuk seluruhnya. Mungkin kalau di ranah kecilnya ini kita ingin memajukan fakultas teknik ataupun jurusannya masing-masing. Ini soal pengabdian. Namun ketika melihat pandemi seperti ini, selain jaga kesehatan, sepertinya kita tidak boleh gitu mengurangi produktivitasnya. Pasti ada peluang-peluang lain yang dimana peluang tersebut bisa memberikan bekal ataupun manfaat gitu untuk di sekeliling kita ataupun buat Indonesia ini kayak gitu, negara kita bersama kayak gitu. Jadi mungkin pesannya silahkan teman-teman ambil peran kayak gitu ya, karena kita diciptakan Tuhan pasti memiliki alasan. Jadi teman-teman pasti memiliki peran di setiap kehidupan ini kayak gitu. Jadi sebagai mahasiswa tentunya
selain bersyukur juga ya tadi yang saya sampaikan, ambil peran kayak gitu, peran kebaikan, peran yang tentunya bermanfaat untuk sesama masyarakat dan Indonesia ini kayak gitu. Mungkin itu cukup dari saya selaku perwakilan mungkin ya dari HMPTK. Ada salah kata ataupun yang tidak enak didengar seperti itunya atau tidak nyaman didengar, saya meminta maaf seperti itu karena mungkin mulut saya ini kurang sopan ataupun kayak gimana kayak gitu ya. Tapi tadi mungkin terima kasih saya ucapkan kembali buat teman-teman BEM, suatu kehormatan bagi kami. Oke, tadi kita udah dengar dua klise dari Kak Bima sama Kak Amar yang dua-duanya sama-sama keren gitu. Oke teman-teman, semuanya tadi kita udah gali informasi mengenai Himprote dan HMPTK nih. Nah buat teman-teman yang mungkin masih kepo sama HMPTK dan Himprote sendiri, bisa kunjungi Instagramnya di @HMPTK-UNES dan @Himprote-UNES. Mungkin segitu aja nih Mut. Terima kasih banyak juga nih buat Kak Bima sama Kak Amar yang udah mau diundang di podcast teknik ini gitu, menyempatkan waktunya gitu, karena ini orang-orang sibuk dan penting semua nih. Nah mungkin kolaborasinya dari Kak Amar sama Kak Bima ditunggu ya Kak ya. Oke, siap. Ya, Kevin. Oke, terima kasih juga nih buat teman-teman teknik yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga apa yang didengar bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube-nya BMFT-UNES, jangan lupa di-subscribe karena kedepannya BMFT-UNES akan menyediakan konten-konten yang bermanfaat bagi kalian semua. Dan stay tune juga di channelnya BMFT buat podcast teknik yang berikutnya. Benar banget nih, teman-teman harus tetap stay tune dan juga menunggu, harus tetap nih. Terus jangan lupa subscribe juga dari YouTube BMFT-UNES atau HMPTK atau Himprote juga harus tetap di stay tune di Instagram mereka. Tentunya akan ada info-info yang bermanfaat untuk kita sebagai mahasiswa dari Fakultas Teknik ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di podcast teknik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.